Izinnya sendiri kalau radio shelter itu sebetulnya di Kota Madia, Bu. Izinnya radio shelter. Namun penempatan studio dengan pemancarnya, kantornya itu di kabupaten. 4 tahun terakhir karena mereka ngadakan ini di tahun 2017 kalau nggak salah. Itu radio shelter unggul, Bahani, unggul di sekitar 63%. Radio Visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di program kita Radio Mapping Virtual. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Cirebon. Siapa di Cirebon? Ada Radio Shelter. Selamat pagi Radio Shelter, Pak Helmi. Pagi. Pagi, bright, pagi Jakarta. Brighters, halo Brighters. Sehat semuanya ya. Amin. Salam sunat. Alhamdulillah. Semoga semuanya kondisinya sehat-sehat. Di situasi seperti ini, yang pertama harus diutamakan adalah kesehatan. Amin. Ya, setuju. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa di radio mapping virtual ini ada penjelasan dari teman-teman radio center seperti profile, tour di lingkungan radio, dan satu lagi adalah potensi lokal yang ada di Cirebon. Seperti apa? So, saya persilakan sama-sama di Radio Shelter, Pak Helmi, Pak Bram, dan Mas Eko. Monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja to the point. Saya akan bahas tentang profil Radio Shelter itu sendiri. Radio Shelter itu dibangun di tahun 2013 dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki tahun yang ke-9, di mana untuk segmen Radio Shelter tersebut adalah segmen di remaja muda. Jadi target usianya adalah di 17 sampai 39 tahun. Dengan strata ekonomi sosialnya yaitu di A, B, dan C. Untuk jangkauan pembahasannya sendiri, kita sampai ke kota Indramayu sebagian, kota Majalengka sebagian, Kuningan full, saya bilang katakan full, dan ya udah. Jadi Majalengka, Indramayu, Kuningan. Di mana yang full itu ada di Kuningan. Untuk Majalengka dan Indramayu sebagian. Itu yang pertama. Kedua, menurut dari riset yang adik-adik dari kampus, dia sempat mengadakan riset radio-radio, tugas dari kampusnya, dari dosennya, di mana hasilnya memang sangat menggembirakan. Ini independen, Bu. Mereka independen mengadakannya tanpa kita tahu dahulu. Tiba-tiba mereka memberikan hasil bahwa radio yang banyak didengarkan di Radio Shelter dalam 4 tahun terakhir, karena mereka ngadakan ini di tahun 2017 kalau nggak salah, itu Radio Shelter unggul, di sekitar 63% dibandingkan dengan radio-radio di tetangga di Cirebon. Selebihnya untuk profil di Radio Shelter sendiri, kita siaran itu dimulai jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Di mana jam 5 sampai jam 6 kita ada tausiah dengan mixing lagu-lagu. Selebihnya 6 sampai 10 itu full dengan penyiar. 10-12-nya kita 10-12 malamnya kita kembali lagi ke hanya memutarkan mixing lagu-lagu. Selanjutnya
untuk Profil Radio sendiri, penanggung jawabnya kebetulan saya sendiri, Bu, baik di akta kepemilikan maupun di operasional, dibantu dengan Mas Helmi. Namanya KTP-nya Helmi aja, Bu. Brown itu tambahan. On air. Biasa penyiar kayak gitu, Mbak, suka ada sosok red gitu, Mbak. Jadi Masih kebetulan sekarang juga ya Pak Helmi ya. ya Helmi. Ya, siaran. Panjangnya apa? Nggak ada, Helmi aja. Oh ya udah. Tempat kedudukan Radio Shelter sendiri di Jalan Panembahan Ratu di Pleret, Kabupaten Cirebon. Izinnya sendiri kalau Radio Shelter itu sebetulnya di Kota Majer, izinnya Radio Shelter. Namun penempatan studio dengan pemancarnya, kantornya itu di Kabupaten. Namun jarak antara perbatasan kantor kita dengan Kota Majer Cirebon itu kurang lebih sekitar 2 kilo. Kita udah masuk ke Kota Majer Cirebon. Lagu-lagunya sendiri yaitu yang diputarkan oleh Radio Shelter itu di 50% Indonesia, 50%-nya lagu barat. Namun biasanya di on air-nya kita agak lebih sedikit dominan di lagu-lagu barat yang kita putarkan. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa lagu-lagu barat, lagu-lagu barunya itu yang datangnya lebih banyak dibandingkan dengan lagu-lagu baru Indonesia. Seperti itu. Karena target kita sendiri juga memang kan di remaja muda yang bahannya. Jadi kita lebih ke gaulnya muda-mudi Kota Cirebon. Radius pemancar yang kita pakai itu 3 kilo wattnya, 3 kilowatt. Pemakaiannya sendiri kita hanya diperbolehkan sampai 1,5 watt. Karena lebih dari itu kita kena teguran Balmon. Jadi kalaupun di Cirebon misalnya ada radio-radio yang pemancar yang 4 kilo, 5 kilo gitu. Akhirnya dalam regulasi permen yang terbaru itu akhirnya tidak terlalu terpakai, agak mubazir karena Balmon sangat ketat sekarang. Ditambah lagi dengan bahwa jaraknya Cirebon itu kan dekat dengan Bandara Kertajati, Bahani. Jadi sempat ada teguran saat itu dari Balmon untuk radio-radio yang terlalu kuat daya pancarnya itu untuk segera dikurangi. Paling itu dulu, Bu, profil Radio Shelter. Shelter FM tahu banget apa yang pengen kamu dengar. All the new music I love. Shelter 95,3 FM. Shelter 95,3 FM Cirebon berdiri sejak 9 September 2013. Shelter FM broadcasting live dari kawasan EB Batik Tradisional, Jalan Panembahan Ratu nomor 1 Pleret Cirebon. The Power Hit Station. The Power Hit Station Merupakan tagline kami karena kami memainkan hits yang sedang jadi tren dan menjadi kekuatan kami sebagai magnet agar pendengar enjoy dengan playlist yang kami sajikan. Shelter 95,3 FM adalah radio yang dinamis, update, kreatif, humble, dan kekinian. Sebuah breakthrough program radio dan gaya siaran dinamis dan modern di Kota Cirebon. Kota
Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas kota Cirebon adalah 37,54 km persegi dengan populasi 384.000 jiwa penduduk pada akhir tahun 2014. Sektor pariwisata, batik, dan kuliner menjadi daya tarik utama para wisatawan asing dan domestik. Hal ini ditandai dengan maraknya pembangunan hotel di wilayah Cirebon. Dalam 2 tahun terakhir, setidaknya 30 hotel baru dibangun di kota Cirebon. Beroperasinya tol Cipali sejak tahun 2015 membuat wisatawan dari berbagai daerah di sekitar Cirebon berdatangan lebih masif yang nantinya akan didukung dengan dibangunnya pelabuhan dan Bandara Internasional Kertajati yang beroperasi pada 2018 mendatang. Dengan perkembangan kota Cirebon yang sangat pesat, kami hadir menjadi media yang dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Cirebon, membawa tren baru, mempertahankan konten program yang menghibur dengan unsur kearifan lokal, dan menjadi media yang efektif dalam mempromosikan sebuah produk. Komposisi 50% lagu hits Indonesia dan 50% hits mancanegara terbaru dengan kombinasi hits tahun 2000-an akan menjadikan sajian musik yang efektif sesuai dengan segmen pendengar kami, yaitu Muda Dewasa. Menjadikan Shelter FM teman terbaik untuk para pendengarnya dengan coverage wilayah 3 Cirebon, meliputi kota dan kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, serta Majalengka, bahkan hingga Brebes dan juga Tegal. Target pendengar Shelter FM adalah 50% perempuan dan 50% pendengar laki-laki. Usia 17-36 tahun dengan persentase eksekutif muda 40%, mahasiswa 35%, pelajar SMA 25%. Ditujukan untuk pendengar yang berwawasan luas, aktif, modern, kritis, dan berjiwa muda. Kami menyebut pendengar Shelter sebagai Shelter Media. Kami juga secara konsisten mengembangkan konten sosial media kami seperti Twitter @shelter953fm dan Instagram @shelterfm Cirebon yang bersifat informasi singkat dan gimmick-gimmick fun sebagai media interaksi langsung dengan pendengar kami, serta website www.shelter953fm.com dengan konten yang selalu kami update dan sebagai kanal live streaming radio kami. Selain itu, mengikuti budaya modern masyarakat yang selalu up to date dengan gadgetnya, maka kami menciptakan aplikasi live streaming yang bisa diakses untuk smartphone dengan mendownload via Google Play Store. Berbagai event off air telah kami lakukan, event Shelter FM sendiri maupun event yang bekerja sama dengan para sponsor. Untuk informasi detail, silakan hubungi representatif kami via telepon 0231 325989 atau datang langsung ke studio Shelter FM, Jalan Panembahan Ratu nomor 1 Pleret Cirebon. Shelter FM, memainkan hits sebenarnya di Cirebon.